Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Aziz Muslim. Sebelah kanan saya Reni Martini, sebelah kiri saya Gita Yuliani. Kami dari CGP Angkatan 9 kelas 09100 Kabupaten Pangandaran. Hari ini kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. selamat menyaksikan Pangandaran Malasat. Oke, selamat siang Bu Rini. Selamat siang kita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Walaupun kemarin saya sempat sakit, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini Bu Rini akan melakukan coaching. Insya Allah rencananya begitu Bu. Saya mau coaching nih hari ini. Oke, cie jadi coach. Belajar Bu, mudah-mudahan bisa nih. Oke, mohon izin ya Bu ya, dalam proses coaching itu saya bertindak sebagai observer yang mana nanti saya akan melakukan penilaian proses coachingnya. Saya akan menilai baik coach maupun juga coaching itu menggunakan rubrik penilaian yang sudah saya kirimkan pada Ibu. Sudah ada? Sudah ada Bu, saya sudah baca. Oke, Ibu sudah membacanya, alhamdulillah. Nah, nanti proses coachingnya sesuai akan dinilai sesuai dengan rubrik yang itu ya. Yang mana dalam rubrik penilaian itu kita tahu bahwa sejauh mana proses coaching ini apakah sudah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian berikutnya adalah sejauh mana si coach ini dapat memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga melihat respon dari coachnya sendiri nih, apakah bisa merespon jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach tentunya ya. Oke. Siap Bu. Oke. Nah, selain itu juga Bu ini selain rubrik penilaian juga nanti saya akan melihat juga sejauh mana apakah prinsip coaching ini sesuai dengan prinsip coaching. Itu kita tahu bahwa ada 3 ya Bu ya. Yang prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah Memaksimalkan memaksimalkan potensi. Nah, itu juga nanti akan saya amati gitu ya Bu ya. Namun sebelum itu Bu, saya ada beberapa pertanyaan gitu ya yang ingin saya diskusikan untuk menggali dalam tahap presentasi ini. Yang pertama nih Bu, kira-kiranya kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 2 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau riset, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mantap. Nah, kira-kira nih Bu, dari ketiga kompetensi ini ada nggak tidak kompetensi yang Ibu ingin kembangkan secara lebih spesifik dari ketiga kompetensi ini? Dari ketiga kompetensi ini yang ingin saya kembangkan itu yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin 2 kompetensi itu Bu yang ingin saya kembangkan. Oke, berarti 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama adalah mengembangkan secara aktif, ya, dan mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mantap. Nah, sejauh ini Bu, indikator tercapaian yang ingin Ibu ingin harapkan gitu dari kegiatan coaching ini seperti apa Bu barangkali? Kalau untuk indikator ketercapaiannya yaitu saya ingin coach saya itu nantinya bisa mengeksplor ide atau gagasan untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, yaitu untuk menemukan solusi serta langkah-langkah dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Oke, mantap. Berarti Ibu ingin menggali gitu ya, mengeksplor ide-ide yang tentunya ide-ide itu dari coachnya sendiri. Nah, kira-kira nih Bu, secara personal sekarang gitu ya, secara performa diri, Ibu menilai performa Ibu berada di rate keberapa? Kalau misalnya diibaratkan skala, sekarang Ibu menilai berada di posisi keberapa? Berapa ya? Kalau mungkin posisi 7 kali ya. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah ini semakin meningkat ya Bu ya. Harapan Ibu seperti apa nih? Ya, harapannya begitu Bu. Yang pertama mungkin dari skala saya yang sekarang saya nilai 7, nanti setelah proses ini bisa naik lah gitu, jadi naik sedikit Bu, nggak apa-apa, jadi 8 gitu misalnya. Nanti kita progres intinya. Kemudian saya juga ya harapannya itu tadi supaya coach saya itu tadi
bisa mengeksplor gitu ya, sehingga dia itu bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Oke, berarti ada dua harapan ya Bu, baik untuk diri sendiri gitu dia bisa meningkatkan kompetensi yang tadinya skalanya 7 menjadi 8, 9, bahkan 10 gitu ya nanti Ya, Bu, mudah-mudahan kayaknya gitu sih Bu. Amin. Dan juga harapan berarti dia bisa mengeksplor segala kemampuan dirinya agar bisa menyelesaikan masalah seperti itu ya Bu ya. Oke, mantap. Nah Bu, ini sekarang kita sudah berada di ujung sesi dari sesi praobservasi ini ya. Selamat melaksanakan coaching, semoga lancar, sukses ya Bu ya. Tapi nanti setelah proses coaching ini kita akan melakukan bincang-bincang kembali, kita akan berdiskusikan dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan ya. Ya, baik Bu. Selamat dan sukses, lancar ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama. Wassalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Makin segar saja kelihatannya ya. Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bapak, saya juga sehat. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching untuk saya Ibu. Iya Bapak, sama-sama. Kemarin kan Bapak meminta bertemu ya Pak dengan saya. Kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan? Saya ingin curhat sama Ibu sedikit lah. Untuk curhat, saya lagi ingin membicarakan sedikit masalah di kelas saya untuk memasuk menurut saya itu Bu. Oh iya, baik, silahkan Bapak. Saya siap menjadi pendengar yang baik Pak untuk Bapak. Jadi begini Bu, saya ini wali kelas 1 di SD, saya mengajar. Itu kan gurunya itu mutasi, jadi otomatis kelas 1 itu tidak ada wali kelasnya. Gitu. Kemudian untuk mengisi kekosongan ditentukan sebagai wali kelas sementara. Kalau di kelas 1 itu kan kebanyakan anaknya setiap pagi itu kan selalu diantar oleh ibunya. Nah ini ada satu anak yang ketika ibunya mau pulang selalu menangis terus. Jadi saya itu ingin anak tersebut mandiri lah, tidak bergantung terus sama anaknya gitu. Oh iya, lalu coba Pak lu ceritakan lebih lanjut lagi seperti apa? Jadi saya itu maunya si anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung terus sama ibunya dan ditungguin terus di depan kelas gitu. Oke, jadi masalahnya di kelas 1 tempat Bapak mengajar itu ada salah satu anak yang selalu bergantung pada ibunya dan ketika mau ditinggal dia itu selalu menangis gitu ya Pak. Kemudian Bapak itu inginnya sekarang itu nanti bisa menjadi lebih mandiri. Nah Pak Yudi, dari bincang-bincang singkat ini nih Pak ya, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita nanti? Jadi saya ingin mendapatkan pencerahan masalah atau solusi Bu. Dari kasus yang saya alami ini di kelas 1 tentang anak yang sering menangis. Saya ingin anak itu agar bisa lebih mandiri dan tidak mampu ditinggali oleh orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya bisa pulang. Gitu. Karena kalau sekali tunggu ibunya sampai ibunya masuk kelas itu untuk menunggunya itu kan kasihan kepada ibunya gitu. Jadi saya ingin membantunya gitu untuk dan juga untuk melihat perkembangan anaknya supaya anaknya itu lebih mandiri lah gitu. Oh iya, Jangan terus ditunggu sama ibunya. Baik Bapak, jadi Bapak ingin mendapatkan solusi mungkin ya Pak dari bagaimana caranya si anak yang menangis tadi itu bisa lebih mandiri dan jangan terus dibantu juga oleh ibunya. Nah, kalau boleh tanya nih Pak ya, kira-kira anak yang dikatakan mandiri itu menurut Bapak itu seperti apa? Kalau anak mandiri menurut saya itu tadi usia murid tersebut dia sudah tidak harus bergantung terus dengan orang tuanya. Kemudian dia itu harus mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baik dan inisiatif untuk belajar di kelas. Oke, jadi menurut Bapak itu anak yang dikategorikan mandiri itu yang tidak bergantung kepada orang tua, kemudian mampu menyesuaikan diri dengan baik di kelas, dan juga bisa belajar dengan kemampuannya sendiri ya Pak, tanpa jangan menangis ya Pak ya, tinggalkan sama ibunya. Iya benar. Ya, kira-kira pernah terpikirkan tidak oleh Bapak misalnya si anak ini tuh
yang membuat dia selalu menangis itu dan tidak mau ditinggalkan oleh ibunya itu kenapa? Kemungkinan anak itu memang susah bersosialisasi dengan lingkungannya, atau mungkin orangnya baru ya, seperti misalnya kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya. Kalau saya perhatikan memang ini masih terus punya akar dengan teman-teman sekolahnya. Apa mungkin dia masih takut juga ya? Sepertinya dia takut dengan saya sebagai gurunya barunya begitu mulia. Saya sih sudah sempat beberapa kali bertanya kepada ibunya. Jadi si anak ini dari TK-nya juga memang begitu susah. Karenanya malah ibunya itu jangan sering marah-marah, mungkin dia juga dengan anaknya gitu. Jadi menurut Bapak itu ada kemungkinan si anak ini memang susah bersosialisasi dengan lingkungan baru dan mungkin orang baru juga dengan guru barunya juga. Iya, apalagi saya yang guru barunya gitu. Iya Pak. Gue melihat wajah saya gitu. Iya, kira-kira nih Pak, apa yang mau Bapak lakukan nih kira-kira supaya si anak ini bisa berbaur, yaitu akrab dengan teman sekelasnya, kemudian juga nyaman dengan lingkungan belajarnya, dan juga dengan Bapak juga lah selaku guru barunya ini. Kira-kira apa tuh yang tergambar yang dalam benak Bapak yang ingin Bapak lakukan? Mungkin saya akan lebih memahami anak tersebut, dan juga saya akan mendekatkan diri sendiri saya dengan anak tersebut. Bisa dianggap saya sebagai ayahnya, omnya, temannya, bagaimana supaya belajar dia merasa nyaman gitu. Apabila sudah nyaman dengan saya, mungkin ibunya bisa pulang gitu di rumah gitu. Nah mungkin itu adalah dengan melakukan dengan berinteraksi dengan pendekatan dengan anak tersebut gitu. Iya. Wah, bagus sekali itu Pak Yudi, keren sekali itu. Apa yang akan Bapak lakukan itu patut dicoba loh Pak. Yang mau Bapak terapkan terlebih dahulu dari apa yang Bapak lakukan tadi tuh kira-kira mana dulu nih yang mungkin yang saya akan terapkan itu dengan personal dulu ya Pak. Saya harus tahu dulu kebutuhan belajar apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut gitu. Oke, hebat Pak. Kira-kira harus ada teman yang membantu Bapak tidak untuk melakukannya? Mungkin ada rekan saya guru yang bisa membantu saya di sekolah itu, misalnya Bu PJOK akan saya libatkan Bu. Kemudian ibunya mau saya ajak bekerja sama juga untuk dapat membimbing dan mendampingi si anak tersebut nantinya di rumah agar bisa belajar mandiri gitu. Oke, baik Pak Yudi, itu udah bagus sekali tuh Iya, Pak. iya. Saya rasa apa yang Bapak rencanakan itu bisa sukses loh Pak. Ya, amin. Ya. Ternyata percakapan kita ini tidak terasa ya Pak ya, waktunya sudah Iya. mulai mau habis nih. Iya. Di titik ini apa yang telah Bapak dapatkan dari percakapan kita? Jadi dari awal kita ngobrol sampai sekarang ini yang saya dapatkan dalam percakapan ini adalah untuk saya lebih bisa memahami anak yang menangis di kelas 1 agar bisa lebih mandiri. Saya sebagai gurunya harus bertanggung jawab untuk mendapat memberikan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, sehingga murid tersebut bisa beradaptasi dengan baik dan bisa mengembangkan potensi dan belajarnya ke depan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain atau orang tuanya. Iya, bagus tuh Pak. Nah Pak, kira-kira nih rencananya Pak Yudi mau melakukannya kapan tuh Pak? Untuk rencananya insya Allah besok juga bisa dimulai supaya lebih cepat lebih baik. Langsung eksekusi ya Pak? Eksekusi. Oke. Lebih cepat lebih baik gitu. Iya, bagus Pak, terima kasih banyak Pak Yudi. Nanti saya tunggu loh Pak ya ceritanya, minggu depan kita bertemu lagi. Saya ingin tahu loh Pak, apakah ada perubahan pada anak tersebut Siap. kedepannya dengan apa yang Bapak rencanakan tadi. Mudah-mudahan sih saya berharap berhasil ya Pak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan si anak itu tidak menangis lagi ya, dan lebih mandiri. Minimal jangan nangis lah Pak ya. Soalnya terganggu anak-anak yang lain. Iya, lumayan ya Pak kalau mengajar ada orang tua di kelas. Iya. Iya, selamat ya Pak Yudi, Ya, semoga terima kasih atas ya, waktunya. sama-sama Pak Yudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dini. Selamat siang Ibu Ibu Bisa. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya tadi
alhamdulillah proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kan di awal pada saat observasi kita sudah membahas tentang indikator pencapaian dalam pelaksanaan coaching. Nah, menurut Bu Rini ini sudah tercapaikah indikator pencapaian itu yang tadi sudah kita bahas di awal pada saat observasi ini? Kalau menurut saya sih Bu, ya pada saat proses coaching tadi saya merasa sudah berhasil dulu, karena saya dalam proses coaching tadi itu sudah menggunakan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian saya melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi juga, serta tanggung jawab. Dengan menggunakan alur tersebut, tentunya itu dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahannya yang dihadapinya dan juga untuk menemukan solusinya. Ya, mantap, luar biasa. Nah, mohon izin juga Bu Rini ya, tadi juga saya melakukan pencatatan gitu ya, dan mohon izin saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Berdasarkan hasil pengamatan saya pun memang luar biasa proses coaching yang sudah Bu Rini lakukan bersama coach. Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan penilaian yang sudah tadi kita bahas pada saat lokasi ya Bu ya. Ibu sudah menggunakan alur cerita, yaitu tadi sudah menanyakan tujuan gitu ya, sudah melakukan melakukan identifikasi, dan juga sudah mengarahkan coaching untuk bisa menemukan rencana aksi gitu ya. Nah, selanjutnya juga alhamdulillah coaching juga jawabannya juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu ajukan gitu. Nah, tadi juga berdasarkan hasil pengamatan saya luar biasa, saya melihat Ibu sangat fokus, kemudian kehadirannya penuh gitu ya. Biasanya luar biasa ya, kompetensi presentasinya sudah sangat mantap, luar biasa. Ibu juga mampu mendengarkan secara aktif jawaban yang disampaikan oleh coach, dan juga tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Nah, luar biasa, mantap Bu Rini. Terima kasih Ibu. Kira-kira Ibu menurut Ibu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi ini berdasarkan hasil coaching hari ini seperti apa sih? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur kita pada proses coaching dan mampu mengembangkan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coach, sehingga ketika nanti saya melakukan proses coaching lagi hasilnya akan lebih baik lagi. Mantap, luar biasa. Selamat dan sukses ya Bu Rini ya. Semoga apa yang Bu Rini harapkan bisa tercapai gitu ya. Dan terkait skala. Nah, menurut Ibu nih, kalau begitu skalanya ada peningkatan tidak kira-kira ini? Ada mungkin yang sedikit Ya, Mak, saya juga memang ada peningkatan skala luar biasa. Ibu progresnya sangat luar biasa. Selamat dan sukses. Sampai ketemu lagi di kegiatan seperti berikutnya Ibu ya. Terima kasih. Saya juga sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bu sudah memberikan masukan-masukan yang baik pada saya. Semoga saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, amin ya Allah. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bu Rini. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong kemarin Bu Tika sakit ya? Iya Pak. Kemarin sempat sakit, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat selalu ya, bisa menjalankan aktivitas sepenuhnya gitu. Amin. Untuk selanjutnya hari ini kita akan berbincang-bincang tentang proses coaching ya. Jadi dilakukan hari ini saya dengan Bapak Yudharis Muslim akan menjadi sebagai observer ya. Ya, Pak. Kami melakukan diskusi dengan beberapa hal dan proses coaching tersebut yang akan dilakukan ya. Ya. Betul. Untuk selanjutnya itu jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching dan coachingnya itu nanti akan disesuaikan dengan rubrik yang sudah disampaikan ke Ibu. Ya, sudah ada. Yang sudah ada dan disampaikan ke Ibu dengan alur pertama alur tirta dengan pertanyaan yang berbobot, dan juga akan jawaban sesuai dengan kode yang sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Baik, oke, kalau gitu nanti saya akan melihat apakah proses coaching yang Ibu berjalan dengan prinsip-prinsip coaching itu tersendiri ya, yaitu apa saja? Komunikasi,
sip, bagus. Dan selanjutnya sesuai ibu dengan yang ibu lanjutkan pada coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada ibu ya. Kira-kira kompetensi yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching ini apa saja coba? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Sip, bagus, mantap jadi itu akan mengangkat atau menjadikan 5 kompetensi itu yang melakukan coaching tersebut: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan, kira-kira kompetensi yang mana nih yang ibu kembangkan lebih spesifiknya dalam proses coaching yang ibu lakukan? Baik, dari 3 kompetensi itu Pak, saya akan mengembangkan 2 kompetensi yang lebih spesifik, yaitu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, mantap sekali, luar biasa. Pasti segala sesuatu kita akan ngobrol ingin didengarkan juga ya. Iya. Tak mungkin kalau ngobrol tadi dengarkan, kalau melakukan kelas dan didengarkan, dan juga melakukan pertanyaan yang membuat supaya menggugah isi di dalam hati coaching tersebut gitu yang luar biasa. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu selalu spesifiknya itu adalah mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching tersebut. Jadi ya sip, bagus, hebat ibu. Bagus sekali, mantap sekali untuk menjadikan coach tersebut Bu. Kemudian yang selanjutnya, indikator yang nanti pada saat coaching itu apa yang akan dicapai gitu, atau yang diharapkan oleh ibu gitu. Pada saat proses coaching itu saya mengharapkan bahwa coaching itu bisa menemukan diri sendiri, artinya dia bisa mengeksplor, ide, gagasan untuk bisa menemukan solusi secara sendiri ya Pak, dari permasalahan yang dihadapi. Jadi intinya saya di sini sebagai coach tidak berarti memberikan solusi, tapi solusi ini hadir datang dari coaching sendiri. Dari dirinya. Betul. Nah itu indikator ketercapaian yang saya harapkan dari coaching ini. Seperti itu. Jadi ingin tereksplor isi di dalam hatinya sampai menemukan hasil gitu. Betul. Sama bukan rencana aksi gitu. Luar biasa, hebat. Jadi menggugah isi dalam hatinya, ide-idenya, mengeksplor semua yang ada di dalam itu, bukan dari coach tersebut. Betul Pak. Coach itu. Ya, rencananya saya menggunakan alur cerita Pak, mulai dari tujuan gitu, seperti itu ya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian juga tanggung jawab seperti itu Iya, Pak. sip. Mantap sekali, hebat. Lanjutkan, mudah-mudahan percakapan kita ini mungkin sudah di ujung ya. Mungkin yang akan dilakukan itu dengan menggunakan alur tirta dan akan menyampaikan, mendengarkan apa isi itu coaching tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Baik, ibu silakan selamat melaksanakan proses coaching tersebut dengan selancar-lancarnya, sebaik-baiknya gitu. Dan semoga dengan melakukan coaching ini sukses lah dijalankan. Iya Pak. Ya, terima kasih. Kalau seperti itu ya Bu. Ya. Sama-sama Pak. Ya, silakan Bu Gita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rini, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Dita. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Begini Ibu, kebetulan saya ada yang mau diceritakan sedikit Ibu. Pengen curhat-curhat gitu loh Bu. Saya butuh di coaching loh Bu. Oke, siap. Terkait apa barangkali Bu Rini? Saya ingin mendapatkan
semangat belajar, kemudian pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga pembelajaran itu terasa bagaimana ya Bu, menyenangkan lah Bu, dan bermakna juga gitu. Jadi Bu ingin mendapatkan segar agar pembelajaran lebih menyenangkan, jadi motivasi siswa jadi semakin meningkat, jadi ya pembelajaran juga yang berpihak pada murid seperti itu. Nah, barangkali Bu, ya pembelajaran yang dirasa sudah berhasil di semester sebelumnya itu seperti apa Bu? Ya kegiatannya sih gitu-gitu aja Bu, ya mengulang itu seperti ya diskusi, lalu setelah diskusi itu saya memberikan tugas kepada anak itu untuk melakukan presentasi ke depan kelas. Nah yang saya bayangkan juga sedikit malas lagi, apalagi dengan anak-anak nanti kan itu Oke, berarti Ibu membayangkan ini udah mulai yang jadi malas gitu ya. Nah, dari mana Ibu bisa membayangkan bahwa anak-anak itu kemungkinan malas itu seperti apa Bu? ya anak-anak yang sekarang ini dengan yang dulu itu beda lah Bu. Bisa saya lihat lah, jadi anak-anak yang zaman sekarang dengan yang 3 atau 4 tahun kemarin itu berbeda sikapnya begitu Bu. Berarti ada perbedaan sekali Iya, ya perbedaan. antara anak-anak yang dulu dengan anak yang sekarang. Nah, barangkali Bu ini dari kegiatan pembelajaran di semester lalu atau di semester yang sebelumnya gitu yang mana berhasil itu pembelajaran seperti apa Bu? Apa ya? Oh itu Bu, kegiatan game bersemburu harta karun. Kayaknya itu seru deh Bu. Oke. Per kegiatan tim kata karun itu luar biasa ya Bu ya. Iya iya Bu. Nah barangkali ada lagi selain kegiatan bergrup tim kata karun, kegiatan yang mana soal ini? Oh iya Bu, ada lagi Bu pembelajaran dengan menggunakan media smartboard Bu. Itu juga sepertinya bagus loh Bu. Oh, iya, iya. Kemarin saya lakukan. Oke, mantap. Nah, selain menggunakan media smartboard nih, ya kan, barangkali ada media lain yang bisa Bu ini gunakan gitu dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira apa ya Bu? Apa ya Bu? Ada ya Bu kayaknya. Ya. Seperti HP, tablet gitu ya. Kenapa tak saya gunakan ya untuk pembelajaran nanti? Nah, Sekarang kan suka bermain gadget loh Bu ya. iya mantap. Kenapa nggak saya terapkan gitu loh? Baru saya terpikir kalau sekarang Baru menggunakan gadget, ya handphone yang itu pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman kali ya Bu ya. Mantap luar biasa nih. Nah, selain itu Bu, barangkali nih ya, dari Ibu sudah ada rencana seperti itu gitu. Nah, Ibu kira-kira akan mulainya dari mana? Saya akan memulainya dengan mencari dari YouTube atau dari PMM mungkin Bu ya. Oke. Nah, selain itu Bu, tadi sudah dari YouTube, dari PMM gitu ya. Ada hal lain tidak? Ide segar yang mungkin apa ya untuk meningkatkan pembelajaran itu menjadi anak semakin bersemangat. Mungkin saya akan browsing di media sosial kali Bu ya, supaya update dengan topik yang sekarang. Kemudian saya akan menggunakan media yang menarik Bu, seperti video pembelajaran, menggunakan lagu-lagu kekinian, mungkin ya seperti ice breaking gitu lah Bu ya. Ya mungkin begitu Bu. Oke. Nah, Bu Rini dari apa yang sudah Bu Rini sampaikan, Ibu bisa menarik kesimpulan tidak kira-kiranya ya bisa menceritakan kembali gitu ya apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa membangkitkan dan motivasi anak. Ide-ide saudara yang seperti apa nih? Mungkin yang pertama saya akan memulai dengan menggunakan kegiatan pembelajaran yang berhasil membuat anak bersemangat. Berarti game kata ya? Yang pertama tadi dengan game kata karun, kemudian dengan mencari pembelajaran di YouTube, di PMM juga supaya update dengan topik yang sekarang. Kemudian saya akan menggunakan media yang menarik, video pembelajaran, menggunakan gadget atau tablet tadi ya Bu untuk kegiatan pembelajaran, dan saya akan mencoba menerapkannya di dalam kelas. Mantap luar biasa. Nah, kira-kira komentar apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa merealisasikan rencana hal itu? Saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan rencana yang sudah saya susun tadi. Oke, barangkali siapa nih yang mungkin bisa Ibu libatkan untuk bisa merealisasikan itu, membantu merealisasikan ini? Siapa ya? Kira-kira saya akan mengajak ibu guru di sekolah saya di sini ya, Ibu Sumiati lah, beliau guru kelas 5, tapi kebetulan beliau itu adalah guru yang paham IT gitu loh Bu, dan bisa menggunakan media pembelajaran.
tujuan sudah tercapai. Ya. Tujuannya itu adalah sistem pembelajaran pada siswa supaya pada saat melakukan pembelajaran itu tidak bosan di kelas. Nah, dan identifikasinya itu sudah ada di dalam percakapan ibu barusan untuk bagaimana cara supaya pembelajaran di kelas itu menyenangkan untuk siswa dengan cara dengan cara tadi berburu harta karun. Jadi rencananya itu untuk melakukan pembelajaran berburu harta karun, terus apalagi menggunakan ide pembelajaran gadget yang hebat barusan. Jadi perencanaannya sudah ada, identifikasinya ada, tujuannya sudah ada, dan juga tanggung-jawaban untuk coachingnya itu ada di dalam situ terdapat. Terdapatnya apa? Pertama, tanggung jawabnya itu adalah untuk melakukan pembelajaran lebih menyenangkan lagi, dan juga akan mengajak siapa tadi? Mengajak rekan sejawatnya Ibu Sumiati. Ya, mudah-mudahan hasil coaching barusan mudah-mudahan lancar untuk pembelajarannya dan juga bisa bermanfaat terhadap siswanya ya. Mungkin itu dari saya catatannya barusan. Oke, bagus untuk kelasnya. Ya, terima kasih. Ya, hebat. Sekian Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Pak Yudi hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan selamanya ya Bu. Amin, saya doakan. Ya, kita saling doakan aja. Terlihat cerah memang dari Iya sih, alhamdulillah. Katanya kemarin anaknya sakit Kak, gimana Iya. sekarang? Kemarin anak saya sakit, sekarang alhamdulillah sudah dibawa ke dokter dan alhamdulillah sekarang bisa bermain kembali gitu pas saya pulang. Tabarakallah ya Pak. Iya. Bapak mau melaksanakan coachingnya Pak hari ini ya? Oh iya. Saya akan melaksanakan coaching, mudah-mudahan lancar ya Bu. Iya amin, saya doakan semoga proses coachingnya nanti lancar. Nah Pak Yudi, sebelum Bapak melakukan coachingnya, sebagai rencana awal saya ingin mendiskusikan atau saya itu ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oh iya, silakan Bu. Iya. Jadi yang pertama nih saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya Pak, yang pada waktu kemarin sudah saya kirimkan kepada Bapak. Iya. Pada proses coaching nanti saya sebagai observer nih Pak akan mengamati coach dan coachingnya, kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya berikan kemarin. Yaitu apakah dalam prosesnya nanti sudah sesuai dengan alur tita, kemudian apakah nanti Bapak sebagai coachnya itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, kemudian apakah coachingnya itu bisa maksudnya itu responnya itu bagaimana dalam menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya. Dan juga jangan lupa ya Pak, nanti pada proses coachingnya itu disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yang diantaranya itu apa saja? Ada kompetensi ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu dalam melakukan coach ini adalah yang pertama itu adalah kehadiran sepenuhnya untuk melakukan coach. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Saya sebagai coach harus mendengarkan coaching supaya merasa nyaman juga gitu. Yang selanjutnya itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggugah ide-ide di dalam dirinya gitu. Jadi pasti akan mendengarkan. Apabila kita ngobrol, apabila tidak dengarkan tidak enak kan gitu. Benar sekali. Kehadiran sepenuhnya kita akan melakukan coach tersebut harus kita apa yang ada di dalam dirinya gitu. Kita mengeksplor untuk membuka ide-ide di dalam dirinya gitu. Baik Pak Yudi, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu yang sesuai dengan kompetensi coaching ya Pak, yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan? Jadi kompetensi yang spesifik lagi yang akan dikembangkan di dalam coaching ini adalah mendengarkan aktif
aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi kita itu harus kompetensi itu mendengarkan. Jadi kompetensi yang digunakan itu mendengarkan apa yang disampaikan coaching tersebut supaya merasa nyaman dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mengeluarkan ide-ide coaching tersebut gitu. Iya, bagus sekali Pak. Mantap ya. Jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu tadi ada dua ya Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, terkait indikator ya Pak. Jadi nanti pada saat coaching itu indikator ketercapaian yang seperti apa yang Bapak harapkan atau yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching itu adalah nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam strategi permasalahannya. Jadi si coaching itu bisa menemukan hasil, yang dilakukan oleh saya ini seperti ini gitu. Jadi tidak hanya sebatas ngobrol saja. Jadi dia itu mengeksplor apa yang dia lakukan, apa pengalaman di dalam dirinya juga untuk menemukan masalah itu dapat ditemukan gitu. Wah, bagus sekali Pak, itu ide Bapak. Iya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan ya Pak. Iya, saya doakan semoga bisa berhasil ya Pak. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu tadi ya ingin menemukan solusi ya dari si coach itu tersendiri ya Pak. Si coach itu tersendiri gitu. Iya. Nah, mungkin demikian dulu ya Pak. Nanti saya akan mengamati proses Bapak selama melakukan coaching tersebut. Nah, nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak. Nah, selamat melaksanakan coaching Pak Yudi. Semoga sukses, semoga berhasil. Terima kasih yang diberikan pada saya. Iya Bapak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam kita. Ada apa kita makin segar aja nih? Gimana jalannya sekarang? Alhamdulillah Bapak, sekarang jalannya sudah lancar, aman, sudah diperbaiki. Jadi saya ke sekolah cepat ya Pak ya. Tidak, badan juga semakin segar ya. Alhamdulillah saudara, dulu saya kesana itu masih jelek Bu. Saya juga ada busuk jatuh di sana. Astagfirullahaladzim. Bapak mohon izin ya, barangkali Bapak ini ada waktu, ada yang pengen saya curhatkan Pak. Alhamdulillah kebetulan pada hari ini saya sedang santai, tidak ada pekerjaan yang mendesak dan juga santai aja lah, tidak ada pekerjaan. Silakan Anda yang mau curhat sama saya. Gini Pak, jadi saya tuh ada yang mau bicarakan sama Bapak ya, mudah-mudahan apa namanya bisa mencerahkan gitu ya Pak ya, seperti itu. Sebenarnya saya bingung Pak, jadi begini, ada yang pengen saya ceritakan, tapi saya bingung sebenarnya harus mulai dari mana gitu Pak. Coba ceritakan apa yang dirasakan sekarang aja. Iya. Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada satu orang siswa yang bernama Mila. Dia memang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah dia itu seringkali kesulitan dalam guru gitu Pak, dan juga membaca kata-kata dengan benar, sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran jadi sangat ketinggalan gitu. Posisinya anak itu sekarang kelas 6. Terus bagaimana lanjutannya ceritanya? Iya, ya Pak, terus terang saya kepikiran sekali Pak dengan kondisi ini gitu ya. Bila itu siswa kelas 6 yang kebetulan kalau kelas 6 kan berarti akan ini ya Pak, sebentar lagi akan keluar gitu. Saya kepikiran bagaimana gitu ya nanti dia pada saat keluar gitu ya. Karena dia susah apa, dia tidak bisa mengenal huruf gitu dan membacanya pun jadi sulit gitu. Seperti itu Pak kondisinya. Nah, Ibu kita dari percakapan kita sekarang, apa yang ingin Ibu kita harapkan dengan siswa yang belum bisa baca tersebut? Ya Pak, saya ingin curhat, ingin mendapatkan pencerahan gitu dari permasalahan yang saya hadapi ini ya, sehingga tentunya bisa membuat satu masalah ini pada aktivitas ini gitu Pak, itu bisa dia bisa membaca dengan lancar, dia mampu mengenal huruf-huruf gitu, sehingga dia bisa membaca dengan mudah seperti itu Pak. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang sedang menghadapi. Betul Pak. Itu tentang siswa kesulitan menggali huruf dan membaca. Betul ya Pak, seperti itu Pak. Nah terus terang saya khawatir ya
Ibu sudah lakukan apa coba? Ya, saya sudah mengamati dan juga melihat bila itu memiliki kesulitan dalam mengenal huruf, vokal dan juga konsonan yang berbeda Pak. Vokal dan konsonan dia bingung Pak, sangat bingung gitu ya. Selain itu juga dia juga mengalami kesulitan dalam menghubungkan huruf-huruf Pak. Gitu ya, jadi sulit gitu. Jadi huruf-huruf menjadi kata itu bingung aja, sangat bingung. Jadi Ya. ibu sudah melakukan observasi ya terhadap bulan itu. Iya Pak. Jadi bisa menemukan bahwa dia itu tidak mengenal huruf, konsonan dan itu. Jadi ibu sudah melakukan observasi. Ya, ya saya sudah mengobservasi Pak, sehingga saya bisa menarik kesimpulan memang Bilal ini memiliki kesulitan Pak dalam mengenal huruf vokal, konsonan yang berbeda. Nah selain itu dia juga mengalami kesulitan dalam menghubungkan huruf-huruf menjadi kata-kata yang memiliki makna. Jadi tidak bisa menemukan aku, ibu belum Ya. bisa belum. Belum Pak, sulit sekali. Aduh kasihan Pak. Ya Allah. Kita sebagai guru mendapatkan tugas yang berat ya Bu ya. Kita harus punya prinsip bahwa semua anak itu adalah haknya sama yang kita lakukan mendidik, mengajar kepada siswa-siswa dengan protokol dan kebijakan. Kita hanya mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya yang kita sehingga siswa mendapatkan kebahagiaan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Baik. Apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu Bilal mengatasi masalah membaca ini Bu? Iya, saya sudah mencoba memberikan materi membaca dasar ya Pak, seperti misalnya menggunakan bacalah. Sebenarnya kan bacalah itu untuk siswa kelas TK dari kelas 1 gitu ya, kelas rendah. Tapi karena melihat kemampuan Bilal gitu ya Pak ya, saya tidak apa-apa saya mencoba menerapkan metode tersebut pada Bilal gitu. Seperti itu Pak. Terus apa lagi yang sudah dilakukan? Saya juga ini Pak, saya juga mencoba mendekatkan pendekatan visual, ya dengan menggunakan gambar dan kartu. Namun ya begitulah Pak ya, ya masih tetap belum efektif juga. Betul, seperti itu Pak. Saya mengerti dengan apa pendekatan yang digunakan dalam memberikan materi tersebut. Semuanya anak itu adalah hak yang sama yang tadi saya sampaikan. Kira-kira apa yang dapat dilakukan supaya dia bisa semangat untuk terus belajar dan terusnya membaca yang tadi ya. Kira-kira apa coba? Mungkin saya akan mencoba pembelajaran yang lebih gratis seperti itu. Ya, jadi misalnya menggunakan permainan tebak-tebakan huruf atau juga membaca cerita bersama Pak, seperti itu. Tebak-tebakan Seperti itu, huruf Pak. dari nanti coba apa ini? Itu berarti dengan teman-teman nih ya. Ya, ya Pak. Ya. Terus lanjut. Kemudian anak tersebut ya dibuat tebak-tebakan huruf tadi gitu dengan teman-temannya. Yang mudah-mudahan kita sehingga dia tuh merasa tantangan gitu untuk bisa melakukan dan juga menurut saya ini anak itu senangnya kan bermain. Anaknya senang bermain gitu. Jadi sangat bersemangat jika bahasa ini nih digabungkan gitu. Jadi game edukasi mungkin Ya, 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 ya. ya. Permainan gitu. Jadi, Seperti itu, Pak. jadi menurut ibu kita dengan melakukan permainan tebak huruf itu apakah efektif enggak? Saya akan coba Pak. Ya, saya akan coba mudah-mudahan efektif gitu ya Pak. Menurut saya tebak-tebakan itu dirangkai menjadi kata dan mudah-mudahan Bilal ini mampu gitu Pak untuk bisa ada progres dan kemampuan Iya. membacanya. Terus apa lagi coba? Apa lagi coba? Selain itu juga saya akan membaca cerita bersama Iya, iya. dengan Terus? bimbingan yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran. Betul sekali. Betul. Ya, Hebat, dengan hebat. bimbingan yang penuh kasih sayang dan kesabaran gitu ya Pak. Mudah-mudahan dengan tersebut ya si Bilal ini nih bisa mengerti gitu ya Pak. Mana huruf vokal, mana huruf konsonan, seperti itu Dan Pak. merangkai kata tersebut hebat, mantap sekali itu yang ibu rencanakan. Perencanaan yang akan ibu lakukan bisa sukses tuh, mudah-mudahan sukses. Selanjutnya bagaimana dengan tindakan lagi ibu yang akan lakukan setelah membicarakan yang kita lakukan ini, pembicaraan kita Ya, lakukan ini. baik Pak. Saya akan melakukan metode pembelajaran yang tadi Pak, yang itu misalnya menggunakan tebak-tebakan, iya. huruf dengan huruf atau membaca cerita bersama. Iya. Kemudian tadi juga
beberapa jam, jadi yang dari pagi-pagi sampai pukul 12 ya. Jadi kan harus ada dibantu juga nih di rumahnya gitu supaya bisa bekerja sama untuk bisa menjaga sama-sama dengan masalah Jadi, kita. Saya menarik iya. Pak. Jadi memberikan pembelajaran itu tidak hanya sendiri kita saja, Iya, tapi iya, bersama orang tua juga dilibatkan. Sebab waktu itu lebih banyak dengan orang tua daripada dengan Iya. guru. Kita dalam beberapa jam bisa kalau itu, kalau di rumah itu kan banyak waktunya gitu. Jadi yang ibu lihat untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut itu berarti siapa saja coba? Tadi dengan orang tua, Murid-murid tidak bisa sendirian dia belajarkan. Saya kan juga peer teaching. Iya sih, betul, betul. Jadi Pak, kan kalau misalnya dengan saya mungkin agak malu atau gimana gitu ya. Tapi saya juga akan libatkan rekan temannya gitu, teman kita untuk bisa membantu nih gitu ya. Jadi mudah-mudahan bila menjadi lebih nyaman Iya. gitu. Kemudian yang diharapkan tadi bila menjadi bisa paham mana lokal, mana konsumsi juga bisa mengerti membaca dengan baik, dan juga bisa memahami makna dari Ya, saya dari bacaan tersebut, dari cerita tersebut, ini hebat. Mantap Bu Baik, kalau seperti itu jadi kapan ya akan Ibu memulainya? Hari ini juga saya akan coba Pak. Mudah-mudahan bisa sukses ya hari ini. Iya. Tetapi tidak waktu dengan sebentar, tetapi berjalannya waktu ya Bu ya. Pak. Sip, bagus sekali. Iya Pak. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kira-kira solusi itu sudah tepat belum menurut Ibu? Mudah-mudahan ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan tepat. Saya akan coba. Saya akan coba mengimplementasikan rencana yang sudah tadi saya susun gitu ya. Dengan cara game tadi ya. Betul, dengan cara game gitu ya. Pastilah anak tersebut kalau dibacakan apa disebutkan dengan bermain, bahasanya bermain itu pasti justru semangat tuh. Iya. Kalau disebutkan belajar belum, kalau bermain semangat kita. Iya, iya Pak. Iya. Alhamdulillah kalau begitu semoga Bilal bisa membaca ya Bu ya. Terima kasih kepada Iya, kalian. alhamdulillah. Sudah apa ya, membantu saya gitu ya, membantu saya menemukan ide-ide semakin mencerahkan ya Pak. Mencerahkan sekali. Alhamdulillah saya bisa menggali permasalahan dan bisa menemukan solusi dari yang saya hadapi. Terima kasih sekali. Sama-sama Ibu, semangat Ibu. Hari ini. Ibu semangat, pasti bisa, apa yakin Ibu pasti bisa, dan diharapkan Ibu bisa terwujud harapan yang Ibu dapatkan di dalam hati Ibu. Saya bisa, saya mau. Oke, siap Pak. Benar-benar. Terima kasih banyak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sukses. Sukses. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Bagaimana Pak Yudi tadi proses coachingnya lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Alhamdulillah, iya. Tadi Bapak sudah melaksanakan praktek coachingnya dengan Ibu Gita ya Iya, Pak? iya, Ya? iya, iya. Nah Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal nih Pak mengenai hasil coaching Bapak tadi itu ya Pak. Kira-kira apa saja nih apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Saya sudah melakukan praktek coaching ini dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi rencana dengan menggunakan alur tersebut, dan dapat menggali coaching dan menceritakan permasalahan yang menemukan solusi yang solusi yang didapatkan oleh si coaching tersebut. Jadi menurut Bapak itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak? Sudah sesuai dengan alur kita? Sudah sesuai dengan apa yang disampaikan coaching itu, yang dilakukan oleh saya itu rasanya itu sudah sesuai. Iya, dengan rubrik penilaian yang benar. Iya, iya, iya. Iya, izin menyampaikan ya Pak, memang dari tadi hasil observasi saya mengenai proses coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik ya Pak. Kemudian alurnya juga memang sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coachingnya itu bisa mengemukakan permasalahannya, kemudian dia juga bisa menemukan solusi
potensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Jadi saya ini ingin memahami lebih lanjut lagi dengan proses Tirta tersebut. Gitu, Bu. Oh iya, jadi Bapak ingin lebih memahami lagi ya Iya, Pak iya, dari iya, proses betul. Tirta tersebut. Oke, terima kasih ya Pak Yudya Iya. untuk waktunya. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ah, iya, iya. Terima kasih untuk masukannya Ibu kepada saya, insya Allah itu akan menjadikan motivasi untuk saya untuk memperbaiki diri saya lebih baik lagi dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan kepada saya bisa